bawahnya ada abu jagung toh, dedak jagung. Nah, Ya, inilah. Jagung terpecah menjadi 8, satu butir itu, 8 bagian itu dinamakan beras jagung. Nah, tetapi untuk yang dedaknya inilah kebanyakan daripada si gremnya tadi. Grem itu lebih ya fokusnya daripada karbohidratnya di grem, bukan di daging jagungnya. Kalau digiling tuh kan ngambil jagungnya itu ya, kan dijual jagung giling itu ya. Nah, terus habis itu sisanya gimana? Iya, pada saat proses pengolahan kayak Proses giling itu? padi bagaimana Pak? Tidak tahu saya. Kalau padi kan dari gabah untuk menjadi beras, Iya. kan diseleb dulu toh. Nah, ada dedaknya toh. Bekatul, dedak. Nah itu sama seperti ini jagung. Proses pembuatan biji jagung atau beras jagung. Jadi ada limbahnya namanya abu jagung atau empok jagung. Empok ya. Empok jagungnya. Terus ada lagi apa tadi? Tumpi. Tumpi. Sudah kami tidak menggunakan itu Pak. Apa itu kalau tumpi Mas? Tumpi jagung. Biasanya peternak pemula itu mengarani ada bermacam-macam Pak tumpi jagung itu Pak. Ada yang menyampaikan tumpi jagung itu pojok bawahnya jagung yang di tongkolnya. Ada yang bilang kulit emailnya, kulit jagungnya. Kulit jagung kan di luarnya itu ya. Iya, yang tipis itu. Jadi macam-macam. Itu namanya tumpi. Tumpi. Terus slamper beda lagi Pak. Nah, kalau slamper apa itu? Lebih lagi tidak layak makan. Itu yang ditiup terbang itu, terbang. Pak, ya. Jadi jagung ada biji Sudah jagung, ada nutrisinya. ada slamper, ada Kalau tumpi. kulit kacang Jangan digunakan kulit kacang ini. Ini tidak bisa dicerna. Jangankan kulit kacang, jangankan kita aja coba makan, coba bisa dicerna. kalau yang sudah digiling itu Mas. Semakin halus semakin nggak menghancurkan bisa dicerna. rumen. Oh, Aku gitu. pernah tanya, Saya. sama aja kon makan nih pasir aja. Lebih baik kasih sampah. Kulit soalnya. kopi Kok nggak dikasih pasir? sama juga. Iya. Kulit kopi sama Pak. Nah kalau sama penggunanya berapa persen? Kalau cuma 3-5% masih batas wajar. Di atasnya itu udah nggak wajar. Oh. Merusak rumen udah. Untuk apa sih? Saya itu berpikirnya begini loh. Kalau bisa dia itu makannya burger. Piye carane? Jangan ternak kita malah dihancurkan dengan pakan-pakan yang tidak berguna. Ini sekarang udah mulai nih kulit durian. Tuh. Loh dicoba. Difermentasi. Iya. Iya, Sudah betul mulai. Gila. Betul. Itu kreativitas apa? Kreativitas karena tapi lihat di kreativitas banyak. tapi merusak ya. Banyak di YouTube itu bahwa Protein. kulit durian itu bisa diolah menjadi pakan ternak. Terus nek apa nih buah naga itu apa nih Mas yang biasa itu? Batang buana. Batangnya itu sama. Pak, ternak ini yang penting dia terbiasa apa aja mau. Tapi bagaimana kita berpikir memberikan ini sesuai nutrisi? Kan tadi saya sampaikan bahwasanya wah mana mungkin sih kami makan 20% bobot tubuh? Jarang ada. Kan gitu. Nah, saya kebetulan kok sudah bisa 20% bahkan 30% bobot tubuh. Nah, di sini kesempatan saya memberi makan yang bernutrisi tinggi. Jangan malah kita downkan. Seperti bahasa-bahasa low cost farming ini yang saya nggak tepat. Bagaimana pakan itu diramu menjadi pakan yang benar-benar sangat murah, semurah-murahnya dengan memanfaatkan limbah industri pertanian. Bahkan gergaji kayu sengon pun digunakan, difermentasi. Ini sudah nggak layak. Lah kalau saya berpikirnya, kalau kamu bisa kenyang karena nasi padang atau bisa naik sampai 20 kilo per bulan karena nasi padang, tak kasih nasi padang kok sekarang. Ibaratnya sampai seperti itu. Iya. Lah kok malah diturunkan dikasih damen, dikasih gergaji sayu sengon. Ini kan sangat sayang. Seperti itu. Balik lagi ke tujuan beternak itu apa sih? Nah, kalau hanya untuk menghemat kos tanpa memperhatikan pertumbuhan, jangankan dikasih pakan tadi yang disebutkan
domba ini koran celupne banyu uyah dikekno ya dipangan kok. Oh, iya. Loh, dimakan. Tapi mau jadi apa? Padahal yang kita kejar itu kan pertumbuhan daging. Iya. Ngapunten Mas Anton, Pak Idris. Nggih, saya dulu memang pemikirannya seperti itu Mas. Gimana caranya Kalau murah ya? itu semurah mungkin tanpa memperhatikan nutrisi atau pertumbuhannya dulu. Terus ya mungkin kenal jenengan sama kenal ya itu mulai berpikir oh ternyata itu nggak hanya kenyang aja, harus ya kalau pertumbuhannya bagus ya seperti ini siapa sih nggak seneng, siapa sih nggak marem harganya nah itu saya baru sadar seperti itu, ternyata nggak hanya kenyang aja, harus ada nutrisi, harus ada perawatan seperti itu, nggak hanya murah aja, murah tapi cuma hasilnya rugi waktu tenaga, bener rugi waktu rugi tenaga. Iya bener itu Pak. Sementara kita ini saat ini orang itu semuanya sibuk bekerja hanya untuk cari makan Pak. Iya, leres. Iya. Dulu zaman saya masih kecil itu kita tuh jam-jam begini nih jagong. Dari rumah ke rumah itu jagongan. Nanti sampai jam 10, jam 11 baru balik. Sekarang mana ada orang jagongan? Udah capek kerja, cari makan. Biyen kerja sedino iso dipangan gawe 3 dino. Saiki kerja 3 hari untuk makan 1 hari. Nah, di sini kalau kita nggak meningkatkan kualitas hasil kerja kita dari detik, menit, jam, hari dan seterusnya, tertinggal kita. Kita akan tertinggal. Bener, saya yang dengarkan ini. Kita akan tertinggal. Bahasa yang sangat pedes. Harus meningkatkan kualitas di saat kita sudah menurun usia kita. Iya toh? Bagaimana berpikir? Betul kan? Betul. Meningkatkan etos kerja kita, ya kan? Di saat kita sudah usia sudah mulai menurun. Nah, ini kan suatu ini ya pedes banget. Kemudian apabila kita menghadapi satu masalah, ya, taruhlah ternak itu kondisi sakit tidak menentu, artinya penyakitnya kita tidak tahu. Kemudian ternak itu kita beli cukup mahal atau kita pelihara cukup lama. Saya selalu mengambil keputusan itu di dalam usaha saya beternak. Lebih baik mundur 1 langkah untuk melompat 5-6 langkah. Artinya apa? Ternak yang memang betul-betul sudah krodit, udah cepat keluarkan. Biar kita nggak terserap pikiran kita ke situ. Breeding, ngedoti anak, wah ini hancur. Bagaimana kita nggak bisa nggak ngedotin? Ya pada saat dia bunting makannya cukup, pada saat dia kawin cukup umur cukup bobot, sehingga kita nanti nggak ada pekerjaan tambahan lagi. Kapan hari ada pertemuan di Grati, peternak nyampaikan 1 hari susunya habis 2.000 rupiah Pak. Ternak saya, cempe saya, babonnya nggak mau nyusoni. Terus kalau 1 bulan ya 600.000. Kalau 3 bulan ya 1.800.000. Terus ternaknya didol payu piro? Paling banter 600 Pak. Belum tenaganya, waktunya, pikirannya. Terperas di sana. Terkuras pikiran di sana. Lebih baik mundur 1 langkah. Apa caranya mundur? Dikekne tonggo kah anak iku? Kalau saya Pak. Anak sudah nggak bisa susoni, babonnya nggak mau nyusoni, misalnya anak kembar 2, yang satu nggak disusoni, yang satu disusoni, kan ada sering kayak gitu, karena jeda kelahiran itu sampai 1 jam 2 jam baru muncul anak kedua, biasanya nggak mau nyusoni. Kalau saya ngambil langkah, udahlah kasihkan orang lain, siapa tahu nanti dia bisa hidup, kasihkan. Nggak perlu dijual juga nggak laku. Sehingga kita nggak berpikir ke sana terus, kita malam susah tidur loh. Bayangin anak itu nggak nyusu, induke turunin dewe, lek nyedek ditendang. Itu kita perasaan. Mikirin satu, nanti yang lain terbengkalai. Iya. Jadi cepat ambil keputusan. Efek domino itu. Efek domino.
daripada ribet ya. Ya sama dengan peternak, ngopeni wis apik ternake. Hijauan punya nggak dirawat hijauannya. Begitu hijauan menurun, bingung. Akhirnya apa? Belanja semprot yang banyak dia untuk menutup kekurangan itu. Padahal biaya untuk merawat hijauan itu dia nggak banyak. Rajinlah buang kohenya tuh ke lahan. 2-3 hari atau tiap hari itu dicicil. Oh, Cicil terus kohenya dibuang. Sehingga siklus ini bisa berjalan. Loh, kok bisa? Hijauannya tetap bagus. Kemudian ternaknya akhirnya kita kosnya bisa turun. Apalagi sudah tanam tanam pakcong, wis tanamnya nggak bener, nggak ada olah lahan. Yang tumbuh kayak apa? Ya kayak rambutnya upin-ipin itu. Waduh, ya udah sia-sia lah. Sia-sia. Jadi capek di awal. Olah lahan itu capek, biaya iya. Tapi begitu dia tumbuh, kita sudah tenang, nyaman. Sehingga kita bisa terhindar kerugian. Loh, itu si Topson naik berapa kilo? Topson naik 8 13 ke 22 13 ke 22. Terus kembarannya 10 kilo. naik 10 kilo. Berarti naik 18 kilo. 1 bulan naik 18 kilo, Pak. Coba. Berapa duit? Kan sudah bisa dihitung keuntungan. 1.800.000 lah minimal. Bisa untuk beli konsentrat tengah bulan. Padahal pakannya cuma berapa? Nah, ini kan salah satu contoh. Makanya kita timbang terus, Pak. Wah, aku dapat sekian. Ini laporan hari ini, Pak. Ingat beliau yang inden. Dan itu pun kami nggak hebat-hebat banget kok, Pak. Supaya kami juga bisa ingat ya, pertumbuhan kami buat seperti ini, Pak, di kalender, Pak. Apa nih, Mas? Di kalender buat seperti ini. Jadi yang mengingatkan saya kalender. Waktunya nimbang siapa. Oh, di kalender ya HP. itu ya enak. Jadwal nimbang gitu ya. Iya, jadwal nimbang. Ini saya diingatkan tiap pagi. Ya, tinggal kita menghubungi Obat ABK. cacing, Oh, gitu. pemberian obat cacing juga sama Ada dari juga. sini saya. Iya. Per napa nih, Mas? Kalau kan lupa. Obat Cacing Ya. kan tanggal 13 nih. Nah, tanggal 13 siapa? Si Inbit, si Inces sudah di sini tak posting kemarin. Topson sama Angus. Nah, ini Topson sama Angus sudah saya buatin videonya rangkaian. Nanti kami medsos kami sebar udah. Jadi benar-benar orang hebat ya, bisa nimbang ya, karena ini Pak, saya dari sini ini. Selalu on time. Iya. Apa harus jadi tentara ya, Pak? Biar Disiplin. Kayaknya salah satunya itu, salah satu didikan tentara. nggak sampai telat 1 hari. Nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh. Kita susah evaluasi. Saya malu gitu loh. Terus yang kedua, yang inden seolah-olah kita Dicuekin. seolah-olah kita tidak konsisten ya. Kemudian yang kedua seolah-olah kita kepingin menambah bobotnya. Jadi harus tepat Beban moral. tanggal kelahiran itu. Beban moral. Kita berikan, nah untuk evaluasi. Terus ini Naik Mas 18 kilo. Tanya kok yang dikeluarin yang jantan aja ini. Yang betina kok belum. Jadi yang betina ini kita mau menambah populasi, Pak. Terus yang kedua untuk mengganti yang mulai akhir itu lintas ganti, terjadi lintas ganti. Ya itulah peternak mandiri, Pak. Iya. Jadi mandiri bibit, kita nggak perlu belanja lagi, mandiri pakan. Makan. Pilih. Kalau pakan, Pak, misalnya mau nanam apa, gliriside apa menanam apa, gimana caranya? Awal ceritanya apa? Manajemen nanamnya dan sebagainya. Waduh, Panjang. panjang Pak, nanti itu Harus di lahan ya. dibahas tersendiri itu. Tadinya saya berpikir maunya langsung di lahan. Sambil lihat itu ya. Iya. Sampai kapan jenengan di sini, Pak? Sabtu. Sabtu jam? Paling jam 10 kali pulang. Oh, jam 10 pulang Sabtu. Apa tak isui ya Sabtu ya?
lihat lahan jenengan. Mudah-mudahan Nggak cuaca selesai bagus. sepertinya Pak. Heeh. Nggak selesai pembahasan pakan. Mulai dari pengolahan lahan awal loh ya, Heeh. sampai tuntas. Bila perlu kita siapkan bibitnya sekalian Pak, penanaman sekalian. Wih, asik Jos itu. dulu. Harus pagi sih ya Pak ya. Iya. I've seen a lot of change, been through a lot of damage.